Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang perjumpaan pribadi. Setiap perjumpaan menurut saya membawa perubahan. Setiap perjumpaan merupakan saat-saat Tuhan bertemu dengan kita melalui pribadi-pribadi yang kita temui, yang kita jumpai. Saya sampai pada renungan ini karena belajar dari dua orang ibu muda. Ibu yang bukan ibu muda dua-duanya, tapi ibu yang hamil muda, yaitu Elizabeth dan Maria. Maria berusia sekitar 16-17 tahun dan baru saja menerima kabar gembira dari malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan Elizabeth yang mendapatkan mujizat hamil di masa dia sudah lanjut usia, hamil yang ke-6, dan mereka bertemu. Elizabeth yang jauh lebih tua menyambut Maria yang masih muda dengan kekaguman yang luar biasa. Sampai mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhan datang mengunjungi aku. Padahal Maria masih sangat muda, 17 tahun mungkin, atau 16. Dan Elizabeth tentu sudah lebih dari 50 tahun, karena dia sudah mati haid. Tetapi tetap hamil, karena rencana Tuhan. Dan perjumpaan mereka berdua yang percaya kepada Tuhan, perjumpaan dua orang wanita yang hamil muda, dan kedua-duanya beriman, percaya akan rencana Tuhan, ternyata mengubah bahkan seluruh sejarah umat manusia. Seluruh sejarah umat manusia itu berubah oleh dua wanita yang hamil muda itu. Karena apa? Karena mereka adalah dua orang yang percaya penuh kepada rencana Tuhan dan siap melaksanakan kehendak Tuhan. Maka ketika mereka berdua bertemu, saling meneguhkan. Bagaimana tidak? Maria baru mendapat kabar dari malaikat bahwa dia akan hamil, dan itu pasti pusing sekali bagi dia. Bagaimana masih belum menikah, belum ada suami, ya sudah ada tunangan tapi belum berkumpul sebagai suami istri, lalu hamil. Nah nanti kalau orang tahu bagaimana? Berarti dia berzina, wah itu hukumannya mati zaman itu. Tetapi itu dari rencana Tuhan, maka Maria meskipun bingung, tidak tahu mesti bagaimana, dia percaya. Kebetulan diberitahukan juga bahwa Elizabeth saudaranya sedang juga hamil, yang merupakan mujizat, maka dia ingin ketemu. Dan begitu ketemu, dua-duanya merasa dipahami. Bahwa ini dipercaya memang rencana Tuhan, bukan karena kesalahan manusiawi. Dan karena itu, karena merasa diterima, dimengerti, dipahami, dan dimengerti bahwa itu rencana Tuhan, mereka berdua bertemu penuh sukacita. Elizabeth penuh sukacita, Maria juga penuh sukacita, karena dipahami dan mengerti, dia lega sekali, lalu dia menyanyikan lagu pujian Maria yang terkenal itu, Magnificat. Nah, dua orang yang beriman, penuh kepada Tuhan, bertemu, itu bisa mengubah sejarah. Sayangnya, para wanita, para ibu, kalau bertemu, seringkali bukan saling meneguhkan, bukan bercerita tentang pengalaman iman mereka tentang Tuhan, tapi gosip, curhat tentang suaminya, curhat tentang orang lain, gosip kiri kanan, dia tidak membawa apa-apa, bahkan membuat lebih gelisah. Kenapa kita seringkali ketika bertemu bukan bercerita tentang pengalaman iman kita, tetapi cerita tentang gosip atau hal-hal yang tidak penting, cicat sini sana? Karena sebetulnya di dalam diri kita itu ada lubang besar yang membuat kita selalu gelisah. Dan karena itu kita mau ketemu orang, mau ngobrol supaya bisa menutup kegelisahan itu, menutup lubang besar itu. Padahal lubang besar itu hanya bisa dipenuhi oleh perjumpaan kita dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus, hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau, Tuhan.
karena Engkau menciptakan aku untuk mencintaimu, dan hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Dikau. Dan itulah yang terjadi pada setiap kita. Kegelisahan itu karena memang kita merindukan damai sejahtera yang hanya Allah yang bisa memberi. Itu kodrat kita. Dan itu melekat dalam diri kita. Itu kelihatan kok dari kontradiksi yang ada di dalam diri kita. Manusia itu kontradiktif sekali. Dia fisik, dia jasmani, tetapi juga sekaligus rohani. Nah, mana yang harus dipenuhi? Yang jasmani atau yang rohani? Dua-duanya, tapi itu kontradiktif. Manusia itu terbatas sekaligus tidak terbatas. Dia itu bisa mikir macam-macam, pergi kemana-mana, membayang, tapi di dalam bayangan, tak terbatas. Padahal fisiknya terbatas, tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini. Bahkan juga dalam hal mencintai. Maunya mencintai itu memberikan diri, memberikan perhatian, tapi akhirnya justru malah cemburu. Cemburu itu bukan mencintai. Akhirnya malah takut kehilangan. Nah, takut kehilangan itu juga egoisme. Jadi kontradiktif dalam diri. Manakah bingung manusia itu? Kita itu seringkali gelisah. Karena di dalam diri kita ada lubang besar yang hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang bisa memenuhinya. Karena itu seringkali karena kegelisahan itu kita mencoba menutupinya tapi keliru. Lewat perjumpaan-perjumpaan yang isinya justru membuat lubang itu makin dalam. Ngobrol, cicet yang tidak penting, ngomongin orang lain, curhat masalah suami, masalah istri, lalu terjadi penyimpangan di kiri kanan, makin gelisah dan tidak tenang. Atau bertemu lalu kemudian makan minum, bergurau tertawa kiri kanan, tetap kosong, ada sesuatu yang tetap berlubang di situ. Maka perjumpaan, kita berusaha agar setiap perjumpaan yang kita temui menjadi perjumpaan yang saling meneguhkan, saling menguatkan, menjadi perjumpaan sharing iman. Apakah berarti kita harus selalu serius terus? Tidak harus serius terus juga tidak. Tetapi ada dasar yang menggerakkan kita, yaitu perjumpaan kita dengan Tuhan, iman kita, pengalaman kita akan Allah, itulah yang menggerakkan kita untuk berjumpa dengan yang lain dan kemudian memberi peneguhan. Sehingga saling meneguhkan satu sama lain. Seperti Maria dan Elizabeth ini. Perjumpaan mereka adalah menjadi perjumpaan yang penuh rahmat, yang disebut dengan kairos, saat istimewa. Ketika kemudian perjumpaan itu bisa memberi kekuatan, memberikan peneguhan yang bahkan bisa mengubah seluruh sejarah manusia. Karena kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus, dunia tidak pernah sama lagi. Kita berharap setiap perjumpaan menjadi sebuah pertumbuhan pribadi. Setiap perjumpaan menjadi saat-saat peneguhan. Setiap perjumpaan menjadi saat rahmat ketika Tuhan meneguhkan kita, memberkati kita, menunjukkan jalan, membuat kita menjadi lebih berkembang dan maju. Dan terutama yang paling penting, bisa menutup lubang supaya tidak selalu gelisah. Kalau sekarang mungkin perjumpaannya agak berkurang, tetapi toh kita bisa berjumpa melalui media sosial. Entah itu melalui chatting, WA, WhatsApp, atau melalui apa saja, Zoom atau apapun, video call. Kita menggunakannya juga sebagai kesempatan untuk bisa bertumbuh. Setiap perjumpaan merupakan pembelajaran untuk lebih maju lagi. Setiap perjumpaan menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman iman. Setiap perjumpaan mendorong kita untuk terus-menerus makin mengalami Allah sendiri yang bertindak dalam hidup kita. Kita tidak sendirian. Dan mungkin dengan cara itu, kita tidak lagi berjumpa sekedar karena gelisah di dalam diri kita. Supaya bisa tenang lalu kita berjumpa ngobrol yang tidak perlu. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan. Supaya kita mempunyai pengalaman iman. Sehingga setiap perjumpaan menjadi sebuah pembelajaran. Setiap pribadi menjadi guru. Dan setiap tempat menjadi sekolah bagi kita. Untuk terus maju, meningkatkan kualitas pribadi, makin damai, makin nyaman dalam hidup ini. Karena mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan bertindak melalui orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Tuhan menemani kita,
melalui mereka yang dekat di sekitar kita. Dan karena itu tumbuh juga kekuatan pengharapan untuk terus mencintai, untuk terus mengampuni. Karena disitulah kita bertumbuh, disitulah kita berjumpa dengan Tuhan, disitu kita juga saling meneguhkan. Dan siapa tahu, disitulah Tuhan mengerjakan rencananya, mengubah sejarah, hidup menjadi lebih penuh sukacita dan penuh pengharapan. Perjumpaan-perjumpaan sederhana bisa menjadi kesempatan yang luar biasa karena Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati.